Rahayu Jakarta Adiningrat selikur Desember kalih ewu kawan likur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sura Biro Jaya Ningrat lebur dening Pastuti Rahayu Rahayu Rahayu. Waalaikumsalam. Sedikit Bu. Catatan kami Laskar Senopati Alas Purutau beserta para Kaulo Mataram, beserta ada Pak Dukuh, beserta para perangkat desa di Ngawen, Gunung Kidul. Ya, di sini terjadi pembelokan sejarah terhadap Mbah Tuan. Ya, terjadi haul Raden Kusumo Jati. Ya, yang di situ ada Pak Lutfi bin Yahya, ya, yang diceritakan bahwa Raden Kusumo Jati ini adalah adik dari Eyang KRT Sumodiningrat atau Panglima Perang Jegirspehi di era pemerintahan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, ya. Dan di sini kami pastikan menurut data, ya, menurut data manuskrip dan keluarga cucu turunan yang masih ada bahwa Eyang Sumodiningrat bukanlah Habib, ya, dan adiknya otomatis bukanlah Habib, nggih. Ya, ini di sini kita semua sepakat, nggih. Ya, jadi Mbah Tuan ini adalah tokoh kampung Ngawen, ya, yang di nisannya sejaman dengan Eyang Sumodiningrat. Ya, mungkin di sini ada kesaksian juga dari Pak Dukuh, dari warga setempat. Bagaimana ini bisa menjadi Habib bin Yahya iki pripun Pak ceritanya? Monggo. Siapa duluan? Jadi awalnya ada yang kesini mencari makam, atau sebetulnya udah tahu tapi pura-pura tanya juga nggak tahu. Nah, setelah udah ditemukan, saya temukan di ini Mbah Tuan, saya tidak berani menyebutkan tuh nama lain dari Mbah Tuan, saya nggak berani. Terus akhirnya katanya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu makam Raden Kusumo Jati bin Yahya bin Toha bin apa itu pokoknya itu. Terus selanjutnya ada pemberitahuan katanya mau dibangun. Terus karena warga atau saya sendiri yang dituakan di Padukuhan Jender sini juga awalnya juga yakin atau percaya, sehingga dari warga pun juga sangat-sangat mensupport dengan membuat talut, membuka jalan, nguruk jalan sampai pengecoran jalannya itu murni dari pengajuan kami sebagai wakil dari warga masyarakat Jender. Saya ajukan ke PSU melalui Mas Nuryadi, Ketua Dewan Provinsi, dan alhamdulillah direalisasi dan akhirnya jalan sudah terwujud sampai dari depan makam sampai habis anggarannya. Tapi setelah ada kabar viral apa itu klaim itu dari Habib Lutfi atau siapa, saya juga kurang paham. Itu dari kami secara pribadi dan masyarakat pada umumnya, khususnya di Padukuhan Jender juga ikut meragukan, jangan-jangan makam ini juga sama dengan yang diviralkan kan gitu. Dan ini sepertinya terbukti, dan alhamdulillah sini nggak terjadi polemik apa-apa, tetap kondusif. Mohon maaf, setahu saya cuma itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya. Sekarang kita sudah tahu semuanya bahwa semua yang dialawikan ternyata di sini salah besar. Masyarakat sini punya pitutur dari nenek moyang ke anak-anaknya bahwa makam yang ada di belakang kita ini adalah dari dulu menyebutnya makam Mbah Tuan. Dengan demikian matur nuwun dari pihak Laskar Mentawok yang telah menelusuri dan meluruskan sejarah ini sehingga tidak terjadi polemik yang ada di masyarakat Padukuhan Jender, Kalurahan Sambirjo,
Kapanewon Ngawen. Demikian matur nuwun. Yang memperkuat Pak, mungkin ada nama tadi kan, ada yang masjid atau apa mungkin. Untuk masjid dari warga masyarakat tetap dinamakan Masjid Mbah Tuan. Monggo Gusti. Dan itu terjadi sebelum ini Dibangun. dipugar atau dibangun. Masjid itu sudah berdiri lama sebelum 2016. Yang memugar sini siapa? Yang memugar makam sini. Iya, dari pendopo, dari semua ini siapa? Ini dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Jadi pokoknya beliau itu ada utusan yang namanya Pak Eko. Pak Eko. Oh iya Pak Eko ya, Mbah Jumbia. Iya. Nah, itu saya katanya beliau adalah utusan dari Habib Lutfi bin Yahya yang dari Pekalongan. Itu membangun. Jadi masyarakat sebenarnya sini juga menerima senang-senang saja kalau dibangun ini. Ternyata setelah penelusuran sejarah itu tidak sesuai dengan catatan ataupun bahkan tidak ada catatan di Keraton Ngayogyakarta. Itu. Untuk peresmiannya Pak gimana dulu? Haulnya itu Pak Dukuh yang lebih tahu saya. Nah, untuk haulnya itu pertama kalau nggak salah 2021 Dua kali pertama, terus hal kedua 2022, terus cuma berjalan 2 kali. Dari Pekalongan yang hadiri siapa? Dulu katanya putranya Anaknya. Habib Lutfi, katanya. Tapi kan saya juga nggak tahu itu putranya apa, kan saya nggak tahu. Siapa yang hadir Pak Yang- barangkali? Pejabat yang hadir pas haul pertama itu Pak Bupati sendiri rawuh, terus Pak Kapolres, Pak Dandim itu rawuh, Pak Panewu, apalagi Lurah, dan mayoritas warga sini semua satu kampung, karena juga yang menyiapkan segalanya itu warga sini gitu. Dan warga juga antusias waktu itu, antusias banget karena jadi rame, jadi kan efeknya juga ada yang tadinya dagang keliling jadi manggrok gitu loh. Nah, itu selebihnya saya nggak tahu itu, sampai sekarang nggak ada haul lagi. Tapi masalahnya apa juga nggak tahu. Oke, Pak, ini tanggapan untuk yang ini dihadiri oleh pejabat setempat gimana? Anggapan atau Ya, pernyataan Bapak? alhamdulillah kami semua memaklumi nggih, karena semua ini mungkin berangkat dari ketidaktahuan. Ya. Begitu juga di yang Sumodiningrat yang makamnya aslinya di Jejeran, diresmikan di Semarang itu ada gubernurnya pada saat itu. Gitu ya. Jadi ini kita tidak ada unsur politis dan kami memaklumi karena mungkin ketidaktahuan. Dan gitu. Maka dari itu kita belajar bahwa apabila ada sejarah, coba tanya, ini keluarganya siapa? Jangan tanya ke orang lain, ya. Oh ini keluarganya ini, oh ini ada gelarnya, ini gelarnya dari keraton mana? Apa mungkin dari keraton Jogja atau Cirebon atau Solo atau Mangkunegaran? Nah ceknya ke sana, jangan ke orang lain, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal saat ini, mungkin gitu ya. Mungkin ditambahkan nama ketuanya. Ya, dari forum Senopati Mentawai menambahkan bahwasannya sekali lagi perlu dicermati dan perlu diwaspadai pada makam-makam yang jarang terdeteksi atau jauh dari pemukiman. Memang seyogyanya harus kita datangi, kita rawat, kita jaga agar supaya tidak kebobolan. Dan dengan adanya makam Mbah Tuan ini, alhamdulillah kita dikumpulkan, kita dipersatukan kembali apa yang namanya sejatinya terah silsilah. Memang beliau asli Pepundan Kapanewon Ngawen dan tidak ada sangkut pautnya di luar terah tersebut. Murni beliau orang pribumi. Dan dari Laskar Senopati Alas Bumi Mentawai akan menyerahkan papan nama kepada Bapak Juru Kunci, Bapak Dukuh, dan Bapak Om. Ya, menika.
Ya, ini penyerahan papan nama Mbah Tuan alias Pangeran Kusumojati yang memang asli. Ini asma piyantunipun. Sekali lagi, ini beliau asli tanah bumi Mataram yang bersemayam di Kapanewon Ngawen. Makatan. Ada apa ya, dari pimpinan barangkali ada poin-poinnya ini Pak Dua ini yang pemakaman di sini. Ada poin-poinnya di sini enggak? Ya, Pendereknya. Penderek apa bukan saya nggak tahu. Namanya Mbak Nono. Berarti itu Ya. bukan Mbak Nono. Itu 4. Mayatnya itu 4. Yang bilangnya Terkuat adalah warga masyarakat yang memang asli dari sini, lahir di sini, besar di sini, berkeluarga di sini, sampai yang saya mungkin disemayamkan juga di sini. Beliau semua dari 5 RT itu mengakui bahwasanya Mbah Tuan itu memang pekunden di tanah sini. Jelas-jelas ini di wilayah Mataram. ya itu yang memakamkan mbak saya dulu. Jadi mau menebang kayu jati, ketemu sama Sunarko itu tahu. Mayat. Terus dimakamkan yang saya. Dan itu pendereknya itu 4. Itu jelas. Kalau orang-orang kan belum tahu, aku dikasih tahu sama mbak. Dan aku tidur di sini 100 hari. Disuruh ke Kediri, ke tempat 100 hari, 100 hari. ingat-ingat 100 hari Tunggu. beliau nenggo wonten mriki nyari Itu wonten besok mriki. itu. Belum ada orang yang berani ke sini. Karena itu lebat. Iya. Iya. Kita masih kecil, Iya. umur 16 tahun sampai sekarang ini aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Mas Mahir.